yang mau terus belajar untuk melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, setelah Engkau memberkati kami dengan hadirat-Mu, mari sekarang berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua dengan pertolongan Allah Roh Kudus, biarlah firman itu kembali mengubahkan hidup setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali, terima kasih Tante Nani. Saya bisa pulang kampung ke kota dan keluarga rohani yang dulu membesarkan saya juga. Ya, saya aktif di keluarga besar Eklesia Cirebon, mungkin 83 sampai 87 ya Tante. Sampai saya lulus, kemudian saya kuliah ke Bandung ya. Dan saya bersyukur masih ada wajah-wajah lama yang tadi ketemu dan masih ingat semuanya, luar biasa. Oke, mari kita akan nikmati kebersamaan kita, terutama dengan Roh Kudus di tempat ini, dengan cara kita mau membuka hati kita dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan dari firman-Nya. Mari kita belajar untuk semakin memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau berbicara tentang sebuah tema yang mungkin agak nggak nyaman. Ya, sebuah judul yang mungkin tidak terlalu bisa dinikmati secara daging begitu ya. Kita bicara tentang kegelapan. Bagaimana kita menghadapinya? Karena bagaimanapun manusia, ada masanya kita tidak bisa mengelak dan menghindar dari yang namanya kegelapan. Yang saya bicarakan adalah musim yang gelap, situasi yang gelap, kehidupan yang gelap, masa depan yang gelap, ya. Dan sekalipun kegelapan, normalnya itu tidak disukai oleh siapapun. Kita manusia, normalnya pasti kita menghindari kegelapan. Ya, sebab kegelapan itu mengasumsikan banyak hal yang negatif. Kalau kita bicara kegelapan, langsung yang terbayang apa? Kejahatan. Ya, kemudian apa lagi? Ketakutan, bahaya, ketidakpastian. Itulah semua konotasi tentang kegelapan. Makanya manusia lebih nyaman dengan yang namanya terang. Nah, kita bersyukur ya, kita punya alat penerang yaitu lampu sehingga rumah kita menjadi nyaman, ya, kemudian kantor kita menjadi nyaman. Tetapi saudara, sekalipun kita nggak suka dengan yang namanya kegelapan, mau tidak mau kita harus bersiap untuk satu saat kita nggak bisa mengelak dan menghindar dari yang namanya kegelapan. Sekali lagi, yang saya bahas bukan perbuatan kegelapan, itu harus dihindari. Ya, yang saya bahas adalah tentang kehidupan yang mungkin dulu terang, tapi sekarang menjadi gelap. Masa depan yang dulu jelas, sekarang menjadi suram, bahkan gelap total bagi beberapa orang. Ya, kita menghadapi dunia yang semakin seperti itu keadaannya. Ya, kita menghadapi masa depan ekonomi, keadaan politik, sosial, budaya yang tidak semakin terang dan menggembirakan, tapi justru semakin gelap dan menakutkan bagi banyak orang. Nah, saya mau mulai dari sini ya. Saudara, kegelapan itu ternyata tidak selalu buruk. Kegelapan ternyata tidak selalu jahat begitu. Dan dalam hidup kita pun kita harus bisa menerima keadaan, kita harus merubah mindset. Musim yang gelap bukan berarti musim yang jahat bagi kita. Musim yang gelap bukan berarti adalah musim yang ujung-ujungnya akan merugikan dan menghancurkan hidup kita. Nah, mari saya tunjukkan ya beberapa ayat pembuka supaya saudara tidak selalu berkesimpulan
ketika kehidupan dan jalan kita gelap, maka kita langsung menyimpulkan, oh berarti Tuhan nggak ada. Yang ada hanya iblis dan kejahatan. Seperti kalau kita ada di lorong yang gelap, langsung kita nggak nyaman. Karena kita langsung berpikir, pasti di jalan ini ada banyak preman, ada banyak kriminal dan sebagainya. Makanya kita menghindari jalan-jalan yang gelap. Nah kehidupan pun kadang gelap. Tidak selamanya kehidupan serba jelas. Tidak selamanya kehidupan serba pasti, serba kelihatan detailnya. Enggak. Ya, bahkan mungkin beberapa kita hari ini sedang ada di jalan yang gelap. Kita sedang ada di musim yang gelap. Tapi jangan buru-buru putus asa, jangan buru-buru lalu kita berkesimpulan terhadap segala yang negatif ketika musim yang gelap itu kita harus lewati. Nah, beberapa ayat untuk membuka apa yang kita mau bahas hari ini ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-12, Bapak Ibu perhatikan di situ. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu berkatalah Salomo, ya Tuhan telah menetapkan matahari di langit. Kalimat selanjutnya perhatikan, tetapi ia yaitu Tuhan memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Kekelaman itu kegelapan yang pekat. Jadi bukan sekedar gelap, tapi ini gelap yang sangat gelap. Tapi justru ayat ini berkata, di dalam kegelapan yang sangat gelap, bukan berarti Tuhan gak ada. Bukan berarti Tuhan tidak berdaulat di dalamnya. Ayat ini berkata Allah memutuskan untuk diam. Kata diam di sini bersemayam, ya bertahta. Artinya dia berdaulat, berotoritas, dia mengendalikan segala sesuatunya sekalipun keadaan di mata kita sedang gelap, sedang kelam. Nah, semoga ayat ini memberikan satu penghiburan buat kita. Ya, tidak ada janji dari Tuhan bahwa hidup kita selamanya cerah. Tidak ada janji dari Tuhan bahwa hidup kita selamanya akan jelas, serba bisa diprediksi, serba bisa diperhitungkan ke depannya bagaimana, enggak. Artinya, ya kadang memang ada masa-masa yang gelap tidak pasti yang harus kita lewati sebagai anak Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapinya, jangan berpikir bahwa ketika itu terjadi, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak lagi berdaulat dan mengendalikan segala sesuatunya. Nah, ayat ini memberikan alasan untuk kita lebih tenang dalam menghadapi kegelapan. Ya, ayat ini memberikan alasan untuk kita tidak terlalu takut dengan yang namanya kegelapan. Sekalipun tetap tidak nyaman, ya, tetapi kita tidak perlu larut dalam keputusasaan karena dikatakan kadang Allah ya berdaulat justru di musim yang gelap. Dia tidak cuma berdaulat ketika semuanya baik, ketika semuanya lancar. Ya, kita percaya, oh, ini bukti bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Ya, pasti ke situlah kesimpulannya. Ketika semuanya baik, kita bisa berkata bahwa Tuhan yang bekerja di balik semua yang baik itu. Ya, tapi di musim yang gelap pun bukan berarti dia meninggalkan pekerjaannya. Bukan berarti dia meninggalkan kehidupan kita. Tapi dikatakan ia memutuskan, ya, kadang ia memutuskan justru dia mengendalikan hidup kita yang sedang dalam kegelapan. Ayat yang berikutnya dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua, ketika langit dan bumi diciptakan, firman Tuhan berkata di ayat yang kedua, Kejadian pasal pertama, bumi belum berbentuk dan kosong. Kosong di sini dalam bahasa Inggris kacau, chaos. Ya, lalu bukan cuma kosong dan chaos, tapi juga gelap gulita menutupi samudra raya. Nah, ketika bumi kacau, kosong, gelap, apakah itu tanda bahwa Tuhan tidak ada? Kita sering berpikir Tuhan hanya ada waktu kita
senang. Waktu kita sukses, kita berkata, wah ini bukti Tuhan ada. Waktu semuanya lancar, kita dengan mudah berkata, ini bukti Tuhan menyertai saya. Karena semuanya lancar. Tapi bumi pernah dalam keadaan kosong, kacau, gelap gulita. Tapi kalimat selanjutnya berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, tetapi kuasa Allah bekerja di atas permukaan air. Permukaan air yang bergelora tadi, yang kacau, yang gak bisa dikendalikan, gak terbendung. Jadi kekacauan tidak membuktikan bahwa Allah absen. Ada yang sedang kacau hidupnya? Adalah pasti ya. Namanya manusia ya. Ada yang hubungannya sedang kacau, hubungannya. Ada yang mungkin ya karirnya sedang kacau, kosong. Kosong artinya kok kayak gak ada maknanya ya. Kadang-kadang kita mengalami season yang kosong, empty season. Kelihatannya semuanya seperti kebiasaan saja, tapi nggak ada makna sama sekali. Ada saat-saat kita mengalami kondisi hidup seperti bumi yang dijelaskan dalam Kejadian 1 tadi. Hidup kita nggak selamanya bermakna, kadang sepertinya hampa. Ya, hidup kita nggak selamanya tertib dan serba terkendali, kadang chaos, kacau, ada banyak hal yang kita nggak inginkan, malah terjadi. Lalu kadang hidup kita juga nggak selamanya terang, jelas, tapi gelap gulita menutupi kehidupan kita. Tapi ayat ini sekali lagi memberi penghiburan buat kita. Ketika kehidupan kita mungkin kita rasa sedang kosong, chaos, gelap, itu bukan tanda Tuhan berhenti bekerja dalam hidup kita. Rohnya tetap bekerja, melayang-layang di atas permukaan air, ya kuasa Allah tetap bergerak. Sekalipun musim kita sedang tidak menyenangkan bagi kita. Jadi lihat ya, kegelapan gak selalu berkonotasi buruk. Kegelapan tidak selalu menyimpulkan hal-hal yang buruk bagi kita. Satu lagi ya, Yesaya 45 ayat yang ketiga. Ada banyak ayat sebetulnya, cuma 3 saja ya untuk membuka supaya kita jangan antipati dulu dengan yang namanya musim yang gelap, kehidupan yang mungkin sedang mengalami periode yang gelap. Yesaya 45 ayat yang ketiga, Aku Tuhan akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Nah dalam bahasa Inggris dikatakan ini the treasure of darkness. Kekayaan dari kegelapan. Harta benda dari kegelapan. Ya, dan harta kekayaan yang tersembunyi. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Jadi ayat ini menjelaskan ya dari kegelapan Tuhan tetap bisa memberkati kita. Berkat tidak cuma datang dari yang serba jelas, serba bisa diprediksi. Ya, tetapi Tuhan juga bisa munculkan berkat di musim-musim yang gelap yang kita sedang lewati, the treasures of darkness. Oke, jadi dengan 3 ayat ini saya rasa cukup ya untuk membuat kita tidak langsung kecewa begitu. Waduh, gelap misalnya. Ya, wah tahun ini kok rada gelap ya. Atau waduh masuk bulan yang baru nih, bulan April gitu ya. Udah tengah-tengah sih. Ya mungkin ya kita sedang ada di musim peralihan. Dulu kok serba enak, jelas, terang, serba pasti. Oke. Kita bersyukur untuk good season yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita. Tapi di dunia ini gak ada yang kekal, saudaraku. Ya, di dunia ini terang dan gelap silih berganti. Nah, banyakkan kita hanya siap untuk semua yang baik, semua yang enak.
Tapi kita nggak siap untuk semua yang nggak enak. Nah kalau toh yang nggak enak datang, dengan 3 ayat ini kita punya alasan untuk tidak terlalu takut. Ya, untuk tidak cepat putus asa, lalu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang Tuhan, tidak. Tapi 3 ayat ini memberikan ketenangan buat kita. Sekalipun musimku gelap, sekalipun mungkin ada kekacauan yang sedang saya hadapi, tapi ya itu bukan tanda Allah meninggalkan hidupku. Itu bukan tanda kuasanya berhenti bekerja dalam hidupku. Dan itu bukan tanda bahwa berkat sudah habis. Bukan. Dalam kegelapan pun Tuhan bisa munculkan harta kekayaan atau berkat yang tersembunyi. Nah saudara, saya mau kasih contoh ya. Ada satu restoran, sayangnya di Indonesia nggak ada, karena pasti nggak akan laku restorannya. Ada satu restoran yang pernah sangat tren di Eropa. Sekarang udah biasa sih. Masih ada, masih eksis, tapi udah nggak setren pada waktu mereka baru memulainya. Ini restoran pertama kali muncul di kota Zurich, di Swiss. Lalu booming. Ya, kemudian menyebar, buka cabang di Brussels, di Paris, dan sebagainya. Dalam bahasa Jerman, nama restoran itu adalah Blindekuh. Ya, Blindekuh. Blindekuh artinya dalam bahasa Inggris blind cow, sapi buta. Jadi ini restoran steak, daging sapi. Ya, tapi yang membedakannya adalah restoran ini didesain ya untuk menciptakan sensasi makan di dalam kegelapan. Jadi ruangannya sengaja didesain segelap mungkin untuk memberi sensasi mereka para tamu itu makan di dalam kegelapan. Nah, saudara lihat beberapa gambarnya ya. Nanti kalau mau lihat gambar-gambar lainnya buka Google aja. Ya, jadi setiap orang harus masuk dituntun karena mereka ditutup dengan penutup mata. Ruangannya sangat remang-remang. Nggak gelap total sih, supaya pelayannya juga masih bisa lihat jalur untuk mereka melayani. Begitu. Tapi mata para customernya ditutup, sehingga mereka harus masuk pun harus bergandengan begitu. Lalu mereka duduk di tempat yang sudah dipersiapkan, dan penutup matanya nggak dibuka, sekalipun mereka sudah siap makan begitu. Nah, saya mau tanya dulu ya, kalau restoran ini buka di Cirebon, kira-kira mau makan nggak di situ? Ya bener kan, pasti nggak laku kan kalau buka di Cirebon. Saya tanya jemaat di Bandung, di Jakarta juga sama, nggak mau kan. Apa enaknya makan gelap-gelap ya. Yang dimakan apa juga nggak tahu, nanti ternyata salah makan, cabai dimakan, atau cabai diminum gitu ya. Nah saudara mungkin berpikir ya, ini restoran aneh-aneh aja sih. Dan pasti saudara berpikir, mana laku, mana ada mau orang makan dengan sensasi kegelapan seperti itu. Saudara mungkin berpikir seperti itu ya, tapi ternyata 3 tahun pertama sejak restoran ini buka, larisnya minta ampun. Saudara. Bahkan yang saya baca, mereka harus booking 3 bulan sebelumnya untuk bisa makan di restoran ini. Bayangkan 3 bulan sebelumnya mereka harus kasih nama dulu. Dan mereka harus bayar DP dulu untuk memastikan untuk datang. Jadi siapa bilang kegelapan selalu menakutkan? Ya, siapa bilang kegelapan selalu dihindari? Orang berani ngantri demi kegelapan, makan di dalam kegelapan. Nah, gini loh saudara, ceritanya gini ya. Ownernya itu 4 pengusaha buta. Jadi semuanya serba buta deh. Ownernya adalah 4 pengusaha buta. Ketika diwawancara, mereka bilang begini. Dunia mungkin berpikir kebutaan adalah sebuah kerugian besar. Ya, kami ingin mencoba mengubah paradigma itu. Kami buta, tapi kami bisa bahagia kok. Malah bisa jadi pengusaha yang sukses.
Sukses lah empat pengusaha ini, cukup sukses lah. Jadi kebutaan ya memang nggak nyaman, tapi kami bisa menikmatinya kok. Dan kami ingin berbagi, kami ingin menantang, ayo. Ya, nggak selamanya kegelapan tuh nggak enak. Nggak selamanya kegelapan tuh harus dihindari. Datang ke restoran kami yang gelap, kami sanggup melayani Anda dengan baik di dalam kegelapan. Itu moto mereka. We can serve well in the darkness. Itu moto mereka. Ya, mereka dengan percaya diri gitu ya ngomong, nggak akan nyesel kalian. Ya, nggak akan nyesel. Kami sanggup memuaskan kalian di dalam kegelapan. Dan betul sih, kalau Bapak Ibu nanti lihat ya komen-komennya dari netizen atau dari yang pernah makan, itu ya 90% puas. Bahkan ada yang bilang surprise, dia bilang. Ya ada 1-2 yang kecewa adalah ya. Tapi 90% mereka bilang puas. Nah dari cerita ini, apa pelajarannya buat kita? Saudara gini, kalau manusia saja bisa melayani dengan baik, memberikan pelayanan yang baik di tengah kegelapan, apalagi Tuhan kita. Allah kita jauh lebih hebat dari 4 pengusaha buta itu. Ya, jadi Tuhan juga mau challenge kita malam ini. Gak apa-apa, musim yang gelap datang, jalani. Ya, periode yang gelap gak bisa dihindari, jalani, gak apa-apa. Tuhan juga punya moto yang sama. Aku sanggup memuaskanmu di dalam kegelapan. Ya, I can serve well. Kalau 4 pengusaha buta tadi berkata, we can serve well in the darkness. Tuhan pun seolah-olah mau berkata, I can serve well in the darkness. Jadi saudaraku, itulah. Sekalipun sekali lagi kegelapan memang tidak nyaman. Kita harus jujur lah. Ya, musim yang gelap, periode yang gelap, yang kacau, memang tidak nyaman. Tapi kalau toh harus dihadapi, jangan kecewa sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan lari menghindar. Jadi saudara, kalau saudara berusaha menghindari musim yang gelap, jangan-jangan saudara sedang menghindari Tuhan. Sebab Tuhan ada di dalam musim yang gelap itu. Kadang kita mau lari dari musim yang gelap itu. Kita nggak mau. Kita cari jalan pintas, ya. Padahal Tuhan sedang menunggu kita di musim yang gelap itu. Dia ingin melayani kita dengan baik di situ. Dia ingin memberikan the treasure of darkness tadi. Tapi kitanya nggak mau masuk. Nah di Alkitab, saudaraku, di Alkitab ada satu tokoh Alkitab yang unik. Uniknya begini, dia justru sering ketemu Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan justru di dalam kegelapan. Jadi siapa bilang kegelapan itu selalu gak enak? Siapa bilang kegelapan itu tanda Tuhan tidak ada? Nah orang ini mau bersaksi kepada kita malam ini. Namanya Musa. Berkali-kali di Alkitab ada pernyataan dalam Alkitab kita bahwa Musa harus menjumpai Tuhan di tengah awan tebal yang gelap. Bukan cuma awan gelap, tapi ada gempa bumi di situ, ya, ada api yang menyala-nyala. Waduh, ngeri lah. Tapi justru di situ ada Tuhan. Siapa bilang, ya, ketika badai datang Tuhan tidak ada. Justru kalau Musa mau bersaksi malam ini, dia mau bilang, saya justru sering ketemu Tuhan di tengah badai. Saya justru sering ketemu Tuhan dalam awan yang gelap. Saya justru sering melihat kemuliaan Tuhan di tengah petir, ya, kemudian gempa bumi yang luar biasa. Saya justru di dalamnya melihat kemuliaan Tuhan di situ. Salah satu ayat saja ya dari cerita Musa ini. Keluaran 19 ayat 9 bagian A.
yang ini dulu ya. Keluaran 20 dulu ya. Keluaran 20 ayat 21 ini dalam bahasa Inggris dikatakan Musa mendekati awan yang gelap di mana Allah ada. Where God was. Jadi sekali lagi awan yang gelap itu menakutkan. Makanya orang Israel nggak mau naik ke atas gunung. Orang Israel memutuskan kami di bawah saja. Musa kamu aja yang naik deh. Musa bilang jangan takut. Ayo naik bersama aku. Ya, karena Tuhan menunggu kita di sana. Tapi bangsa Israel ya kayak kita. Lebih percaya perasaan kita. Gelap, oh, pasti gak enak gelap. Gelap pasti gak ada Tuhan. Akhirnya orang Israel tetap stay di bawah. Dan Musa mendekati awan yang gelap di mana Allah ada. Makanya ada kalimat di bawahnya yang berkata, kadang kegelapan kita adalah justru bayangan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kegelapan kita justru bukti kehadiran Allah dalam hidup kita. Yuk kita lihat Keluaran 19. Tolong tampil. Bukan. Oh ini nggak ada ayatnya di sini. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke, oh ada tuh ya. Keluaran 19 ayat 9 bagian A, tercatat demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Jadi Tuhan yang bilang nih kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, in the darkness cloud. Jadi Tuhan, kadang kita cuma berpikir ya, Tuhan datang, kalau Tuhan datang, oh semuanya terang, semuanya jelas, berkat melimpah, semuanya lancar. Nah kita seringkali punya pola pikir seperti itu. Makanya ketika keadaannya berbeda, kita langsung berpikir kebalikannya, berarti Tuhan gak ada. Jelas, kepada Musa dia bilang, aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, in the darkness cloud. Dalam terjemahan lain dikatakan, aku akan datang kepadamu dalam awan yang menakutkan. Scary cloud. Jadi Allah sering datang dalam awan yang menakutkan bagi manusia. Jadi kita harus berdamai dengan kebiasaan Tuhan yang satu ini. Jadi kalau kita berpikir, ya kalau Tuhan ada harusnya semua baik dong. Salah. Kadang di tengah semua yang tidak baik pun Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Ya, nah dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara. Oke, saudaraku ada seorang biarawan yang hidup di kota Kapadokia di Turki sana. Ini biarawan Katolik ya. Namanya Gregory of Nyssa. Gregory of Nyssa. Dia punya kalimat bagus. Ya, Bapak Ibu bisa lihat dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Perjumpaan pertama Musa dengan Tuhan, visi, ya, penglihatan Musa dengan Tuhan itu memang dimulai dengan terang. Bapak Ibu tahu ya, ketika Musa pertama kali dipanggil, Allah hadir lewat semak belukar yang menyala dengan hebat. Terbakar tapi tidak hangus. Itu adalah pengalaman pertama Musa dengan Tuhan, memang lewat terang. Ya, jadi Moses' vision of God began with light. But afterward, setelah itu God spoke to him in a cloud. Ya, but when Moses rose higher and become more perfect, he saw God in the darkness. Jadi ketika Musa mulai bertumbuh dewasa, maka Musa lebih banyak ketemu Tuhan di dalam kegelapan. Jadi orang yang dewasa, orang yang semakin sempurna, more perfect, itu adalah orang yang mata rohaninya sanggup melihat Tuhan sekalipun di tengah kekacauan. Jadi saudaraku, kalau kita hanya bisa rasa Tuhan, hanya ketika semuanya baik, oh puji Tuhan, Tuhan ada. Karena apa? Karena lagi ada berkat, karena semua lagi lancar. Itu membuktikan kita masih anak-anak, saudaraku. Makanya Tuhan datang dalam situasi yang menyenangkan. Karena anak-anak seperti itu.
Tapi dari pengalaman Musa mau ajak kita untuk bertumbuh dewasa, semakin disempurnakan iman kita. Nah, buktinya orang yang semakin dewasa dan imannya terus disempurnakan, maka sekalipun tidak ada berkat, orang yang dewasa tetap bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun mungkin sedang kacau hidupnya, ada banyak hal yang tidak dia duga kok terjadi. Ada banyak hal yang gak enak kok diizinkan terjadi. Orang ini tetap bisa melihat dengan mata imannya bahwa Tuhan tetap mengendalikan hidupnya. Itu bukti bahwa dia orang dewasa. Itu yang terjadi pada Musa. Jadi Musa waktu masih anak-anak, di mana dia baru pertama kali mau dipakai Tuhan. Ya Tuhan jumpai Musa dalam terang, oke. Tapi setelah Musa bertumbuh, imannya semakin sempurna, maka dia jadi orang yang tidak menuntut, Tuhan kalau engkau hadir harusnya lewat terang terus dong. Ya, kalau engkau hadir harusnya lewat berkat yang melimpah, mujizat, kelancaran, keberhasilan dan sebagainya. Enggak. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang tetap percaya bahwa Tuhan tetap ada. Sekalipun seolah-olah keadaan ingin memberitahu bahwa Tuhan tidak ada. Nah, saya berdoa kita bertumbuh ke sana, saudara. Ya, saya berdoa kita semua bertumbuh, semakin disempurnakan, karena kita nggak bisa mengharapkan dunia terus terang dong. Jangan ada gelapnya, hidup terang terus, seperti lampu Philip ya, terang terus terang gitu. Ya, itu hanya slogan. Kita nggak bisa memaksa hidup selalu terang, nggak bisa. Gelap pasti akan datang. Tapi gelap tidak akan menakutkan orang yang dewasa. Kegelapan tidak akan menghancurkan iman orang yang dewasa. Justru orang yang dewasa tetap bisa melihat kuasa Tuhan di dalam kegelapan. Nah, saya berdoa kita semua grow up ke sana. Bapak Ibu pernah dengar Mazmur 23 ya? Tuhan adalah gembalaku. Masih ingat ya? Di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah yang gelap, menakutkan, menyeramkan. Jadi Daud sebagai domba Allah, dia tetap percaya kepada gembalanya sekalipun jalan hidupnya sedang gelap. Nah, kita domba-domba Tuhan pun, mari kita harus mau berdamai juga. Kita harus siap dengan rute dari gembala kita. Gembala kita nggak cuma membawa kita ke padang rumput yang hijau, ya, ke sungai yang berair tenang. Memang itu ada ayatnya, tapi ada ayat juga dia membawa kita melewati lembah yang gelap. Jadi, saudara, kita nggak bisa menghindari. Kadang kegelapan memang adalah rencana Tuhan dalam hidup kita. Kegelapan adalah agenda dan rute yang Tuhan sudah setting untuk kita harus melewatinya. Mungkin saya agak vulgar dikit nih ngomong. Terbiasalah dengan gelap. Karena saya lihat orang Kristen hanya terbiasa dengan berkat, mujizat. Ya memang ada, tapi nggak selalu seperti itu. Nah, banyak orang Kristen nggak terbiasa dengan gelap. Bukan perbuatan loh ya, tapi periode kehidupan, masa-masa yang gelap. Mari, next. Nextnya apa nih? Oh, ayat ya. Yuk kita lihat Mazmur 139. Ayat yang ke-12, dikatakan demikian, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Dalam New Literal Translation dikatakan, darkness and light are the same to you. Jadi saudaraku, di hadapan Allah, gelap dan terang itu ya sama. Same. Bukan berarti gelap itu iblis, enggak.
Itu kan di hadapan kita. Saudara. Di hadapan Tuhan terang dan gelap itu sama-sama baik. Tapi buat kita kan, oh terang baik, gelap nggak baik. Ya itu di hadapan kita. Nah disinilah seringkali perbedaan persepsi inilah ya yang membuat kita seringkali akhirnya tidak bisa menghadapi dengan tenang. Padahal dikatakan ya di hadapan Tuhan terang dan gelap itu sama. Semuanya tetap dalam kendali Tuhan, semua tetap dalam agenda dan rencana Tuhan bagi umatnya. Ada satu kitab di Alkitab ya. Ini kitab disebut kitab kegelapan orang Israel. Atau kitab masa-masa gelap orang Israel. Yaitu kitab Ester. Sampai nama Tuhan tidak disebut di seluruh ayat yang ada. Itu tanda bahwa Tuhan sudah dilupakan. Tapi apakah di zaman Ester benar-benar Tuhan tidak ada? Namanya memang tidak ada, nggak disebut di kitab itu. Tapi pribadinya tetap ada. Terbukti dialah yang men-setting kemunculan Ester, Mordekai, yang akhirnya menjadi penyelamat bagi orang-orang Yahudi. Nama Ester dalam bahasa Israel itu artinya tersembunyi, hidden dalam bahasa Israelnya, Ester tersembunyi. Jadi itu membuktikan masa-masa itu seolah-olah Allah sembunyi. Memang kelihatannya Allah nggak hadir, kelihatannya kok Tuhan membiarkan semua yang buruk terjadi, ya. Tapi bukan berarti benar-benar tidak hadir, kelihatannya saja. Ya, nama Ester artinya hidden dalam bahasa Ibrani, tapi dalam bahasa Persia, Ester artinya bersinar terang. Jadi kita gabungkan. Ya, ketika masa-masa gelap terjadi, kita mungkin berpikir Tuhan kok nggak ada ya. Tugas kita adalah tetap bersinar terang. Jangan redup di masa kegelapan. Jangan padam di masa kegelapan. Ester menjadi bintang di tengah masa kegelapan orang Israel. Ya saudaraku, itulah yang harus menjadi tanggung jawab kita anak-anak Tuhan. Musim yang gelap tidak bisa kita hindari. Mari belajar percaya bahwa Allah tetap ada, Dia tetap berkarya, Tuhan masih bisa berkati kita di masa gelap, dan tugas kita adalah bersinar di tengah kegelapan. Bukannya kecewa di tengah kegelapan, bukannya putus asa di tengah kegelapan. Ya, ada quotes ya, kalau nggak salah saya tampilkan. Coba next. Udah semua aja. Saudara lihat ya, bintang itu kita bisa lihat jelas karena langitnya gelap. Coba kalau langitnya terang, bintangnya nggak kelihatan. Jadi ketika dunia gelap, seolah-olah Allah sedang memberi kita panggung untuk kita tampil. Ingat ya, jadi bagian pertama saya bahas kegelapan tidak perlu harus membuat kita kecewa, putus asa, karena Allah tetap ada, berkatnya masih ada, Dia tetap bekerja, oke, itulah yang menghibur kita. Tapi kegelapan juga adalah sebuah panggung yang Allah sediakan untuk kita bersinar. Untuk kita membuktikan diri sebagai orang-orang yang istimewa di mata Tuhan. Seperti bintang, ya, Dia membutuhkan langit yang gelap supaya orang bisa melihat kehadiran bintang itu. Jadi saudaraku, kegelapan bukan untuk merugikan kita. Kegelapan justru Tuhan siapkan sebuah panggung untuk menampilkan kita. Ya, untuk memunculkan kita. Tapi kita harus percaya dulu, tenang dulu bahwa kegelapan ya bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Kegelapan bukan tanda berkat tidak ada lagi. Kegelapan bukan tanda Allah tidak bekerja lagi. Kita tenangkan diri kita dulu dengan kebenaran itu, dan kita mulai sadari kenapa Tuhan izinkan ada masa-masa gelap. Karena Tuhan ingin menampilkan anak-anaknya. Seperti Ester. Arti namanya memang tersembunyi. Tapi ada arti lain, dia
bersinar seperti bintang. Saya tutup dengan ayat ini ya, Yesaya 60 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dua ayat yang tidak asing buat kita semua. Dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi saudaraku, di tengah bumi yang dalam kegelapan kita diminta bangkit. Ya, ayat 1 berkata bangkitlah. Meskipun ayat 2 berkata sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Jadi ketika dunia sedang ada musim yang gelap, kita jangan tenggelam dalam kekecewaan, kita jangan tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif. Tetap percaya bahwa Allah tetap ada mengendalikan semuanya, bekerja dalam hidup kita, dan Dia tetap sanggup memberikan berkat-berkatnya. Dan dengan percaya itu, ya kita bangkit, menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Dua ayat dalam Yesaya 60 ini kalau digambarkan ya, dikatakan Tuhan sengaja mendatangkan gelap atas seluruh dunia dan bangsa-bangsa, sengaja. Tapi terang Tuhan muncul, terbit atasmu. Jadi seperti kalau di panggung ini semua lampu digelapkan, gambarnya bisa lihat ya, biasanya panggung sebelum bintangnya muncul di atas panggung, biasanya digelapkan dulu semua. Nah, di tengah auditorium yang gelap, ketika tiba-tiba ada satu orang yang dicahayai, berarti dia bintangnya. Betul nggak? Berarti dia bintangnya. Karena auditoriumnya gelap, tiba-tiba ada satu atau sekelompok orang yang disinari dengan lampu yang kuat. Ya berarti mereka bintangnya. Nah ayat ini berkata, dunia gelap, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Berarti engkau bintangnya Tuhan. Saudara dan saya adalah bintangnya Tuhan. Karena di tengah kegelapan dunia, terang Tuhan terbit atasmu. Cahaya Tuhan datang atasmu. Berarti we are the stars. Ya saudaraku. Ayo. Musa tadi ya, kalau saya bisa wakili dia gitu ya. Dia mau bilang sama kita, kegelapan justru akan membuat engkau ketemu Tuhan. Aku ngalami. Sementara orang Israel nggak mau masuk kegelapan. Ketika saya masuk, ternyata saya nggak hancur tuh. Kegelapan tidak menghancurkan saya, kegelapan tidak merampas yang baik dari saya. Justru kegelapan membuat saya ketemu Dia. Makanya, congratulations Bapak Ibu, bagi yang sedang mengalami musim yang gelap. Karena Tuhan mau ketemu saudara di situ. Tuhan mau bekerja secara khusus bagi hidup kita di musim-musim yang seperti itu. Ya, jangan putus asa, bangkit. Dengan kesadaran tadi bahwa Tuhan ada, kuasanya tetap bekerja, berkatnya tetap nyata. Kita sadari itu dan kita tidak mau kecewa, tapi kita bangkit. Justru ketika dunia dalam kegelapan, Tuhan ingin menampilkan bintang-bintangnya. Itu saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala kita bersama. Haleluya. Ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Kadang kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena hidup sedang gelap-gelapnya. Ya, saya akui kadang realita itu muncul seperti itu. Saudara, tidak sedikit orang yang akhirnya merasa ditinggalkan Tuhan. Kadang kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi percayalah, Tuhan selalu bisa melihat kita.
Kegelapan hanya menggelapkan mata kita, tidak matanya Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita nggak akan tersesat sekalipun dunia ini dalam kegelapan. Mari tenangkan hati kita, sekalipun kegelapan memang tidak nyaman. Tapi bukan berarti engkau berjalan sendiri tanpa Tuhan. Tuhan tetap ada dalam hidup kita.